Saudara dan saudari, hari ini kita merayakan hari Minggu Gaudete Sunday, ataupun hari sukacita, di mana kita sekali lagi dikabarkan bahwasanya cahaya Kristus itu akan datang ke dunia dan akan menyelamatkan setiap kita. Dan sukacita inilah yang ditunggu-tunggu, di mana kita percaya bahwa Dia ini yang datang membawa keselamatan, membawa kebenaran, dan membawa satu lagi berkat agar setiap air mata itu dihapuskan. Karena Dia ini yang datang membantu kita untuk berjalan di dalam terang. Kalau kita lihat di dalam pembacaan pertama sebentar tadi, di mana para umat dulu kembali ke tanah perjanjian daripada pembuangan, mereka menghadapi banyak kesulitan, bahaya, menjadi kecewa, putus asa, dan sebagainya. Kita juga boleh melihat sendiri kehidupan dalam diri kita. Situasi yang sama dalam pembacaan pertama, di mana mereka juga mengharapkan adanya cahaya masuk ke dunia untuk membantu mereka keluar daripada pembuangan ini, keluar daripada masalah-masalah yang membelenggu dalam diri kita. Dan Tuhan tidak mengecewakan mereka. Tuhan sekali lagi membantu mereka, memberikan mereka pengharapan hidup baru. Kalau kita seringkali mendengar lagu-lagu Christmas dirayakan. Contohnya ya, kalau dulu saya mengatakan Christmas itu pertama hadiah, beli baju baru, beli apa yang patut, ya, itu persiapan sebelum kita mengenal Tuhan sebenarnya. Bila kita dengar lagu Jingle Bell, Jingle Bell, Jinggi Jinggi Jing, tapi kita paham sih apa itu Christmas yang kita rayakan. Bukan dengan memperlengkapkan diri kita dengan kemewahan, kesempurnaan, apa yang kita mau. Hati kita itu diperlengkapkan. Berpakaian jubah pertobatan, bukan dengan keemasan. Kalau boleh mau pakai yang baru, semua baru pergi gereja, baru nampak baru. Tidak. Hati kita itu kita kenakan baju pertobatan. Kalau kita merayakan Christmas itu, kita mau merayakan bahwa kita gembira karena Tuhan itu datang. Kita gembira bahwa kita itu diberikan keselamatan. So, itulah Tuhan mau agar kita itu buka mata kembali, lihat bahwa aku akan datang ke dunia untuk mau membantu kamu di dalam kesulitan, dalam masalah, kesempitan, dan sebagainya. Itu pembacaan pertama. Kalau kita lihat pembacaan kedua, Santo Paulus menasihatkan semua kita agar terus berdoa, tekun berdoa, menghayati hidup ini dan bersyukur. Dia mau agar kita itu terus, jangan kita itu memadamkan api cinta kasih Tuhan yang disalurkan kepada kita melalui pembaptisan. Jangan kita padamkan iman kita karena keegoan, kesombongan. I know everything. Jangan begitu. Kita seharusnya merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itulah Santo Paulus mengatakan kepada kita, bertekun, berdoa. Kita mengharapkan bahwa Dia yang datang ini akan membantu kita melepaskan daripada belenggu kesakitan yang kita alami. Tapi ramai masih yang tidak dapat menerima Yesus. Memberi pengampunan antara sesama pun susah. Ya, ada ini suami istri bergaduh, ya. Lalu dia mengatakan sama Father, "Father, bagaimana sekarang? Saya punya suami mau cerai saya. Apa yang harus saya lakukan?" Lalu saya tanya suami itu, "Bagi peluang sekali lagi untuk istri kamu mengubah apa yang tidak patut." "Tidak, Father." Bilang lah. Kalau saya bilang saya sudah lah, tidak ada B.
Bayangkan kalau Tuhan ya minta kita pengampunan, kita kasih ampun sama orang itu. Pasti Tuhan juga akan memberi kita peluang kali kedua untuk mau memperbaiki diri kita. Ini tidak ego dengan keadaan diri. Saya boleh buat apa yang saya mau. Kalau saya bilang saya mau ceraikan kamu, cerai. Senang ayat itu diluahkan. Tetapi bagaimana nanti roh kita? Kita boleh saja melakukan apa yang tidak baik di dunia ini. Kita boleh saja berkuasa, tapi jangan silap. Satu hari nanti kita pasti akan berhadapan di pintu penghakiman. Disitulah kita akan merasakan, kenapa saya dulu tidak bertobat? Kenapa dulu saya tidak sadar bahwa ya saya ini masih boleh diberi pengampunan? Kalau kita tidak boleh mengampuni seseorang, bermakna sukar juga Tuhan untuk mengampuni kita. Ampuni sesama. Doa. Tuhan mengatakan, pembacaan kedua, agar kita jangan terpesong dengan kuasa-kuasa kegelapan yang lain. Tapi masih ada. Tuhan menjanjikan, saya akan datang ke dunia. Sebab itu dia mengutus ya Santo Yohanes Pembaptis untuk dipakai sebagai memberitakan keselamatan. Dan Yohanes mengatakan, luruskan jalan Tuhan. Karena dia yang datang ini membuka tali kasutnya pun saya tidak mampu. Karena dia yang datang ini membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan saya membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang ini dengan Roh Kudus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tapi kita masih lagi ya terpesong pemikiran kita. Kita masih lagi teringat kepada kuasa-kuasa yang lain. Masih lagi ya percaya kepada benda-benda yang tidak berkenaan. Walaupun kita sudah dibaptis. Sebab itu sekali lagi pada kembali kepada pembacaan kedua, jangan padamkan api kekudusan yang telah Tuhan salurkan kepada kamu. Setelah itu Tuhan datang ke dunia sekali lagi mengatakan, aku akan datang membawa cahaya, sukacita, membawa kegembiraan agar kamu itu semua diselamatkan. Tapi karena kesombongan, keegohan, karena kita mau mengandalkan kekuatan sendiri, kita melakukan banyak kesilapan. Saya pergi memberkati rumah. Lalu saya tanya keluarga ini. Dia bilang, Father, rumah kami seringkali diganggu oleh setan. Rumah kami kalau malam ada bunyi tok 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 setiap jam 12, jam 3 dan sebagainya. Kadang-kadang kerusi itu pandai berjalan. Saya bilang, oh macam dalam movie saja, oh hantu. Kerusi pandai jalan. Ada yang pandai masak sendiri di dapur. Kurang jam 2 pagi. Ada yang pandai mandi lagi di bilik tandas. Tapi tidak ada orang, Father. Di sini cuma saya dengan anak saya, 2 orang dalam rumah itu. Tapi dalam rumah itu macam ramai orang bekerja. Lalu saya masuk rumah itu, saya mengatakan, ada jumpa dukun sih? Tiada, Father. Saya sumpah demi Tuhan, saya sudah mengatakan saya tidak pernah jumpa dukun. Tapi kita dapat merasakan ada sesuatu dalam rumah itu. Lalu saya tanya, saya pusing rumah itu dan saya tengok. Bila Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil baginya. Lalu saya belek jendela. Setiap jendela itu dipasang paku diikat dengan kain kuning. Sekeliling jendelanya itu ada paku diikat dengan kain kuning. Di depan pagarnya itu ditanam 2 kayu yang dibungkus dengan kain kuning dengan ayat-ayat jampi. Saya bilang, ini apa, Anti? Oh, bahasa Ibrani keluar ya. Oh, saya paham ya. Bahasa Ibrani saya paham. Oh,
Minta maaf Father. Jangan minta maaf sama Father, sama Tuhan. Salib depan rumahnya itu besar ya. Kalau kamu masuk pintu, salib duluan menampak. Tuhan bilang, saya di sini. Tapi setan sekeliling, saya juga di sini. Ya, kenapa? Sekeliling rumahnya itu semua jimat. Itu Tuhan mengatakan, jangan padam iman yang telah kamu bina waktu pembaptisan itu. Jangan padam api itu. Tetapi kita karena tidak percaya dengan Tuhan, lalu kita pergi nang butinang kui batikui, pergi minta cek siapa itu yang buat saya. Itu banyak. Ya, ramai yang masih tidak percaya. Ada lagi yang kasih makan dalam tempayan itu. Setiap malam Kamis dia akan simpan makanan di dalam tempayan. Saya bilang, untuk apa? Salib kamu di depan itu besar ya. Itu dukun bilang, kalau kasih makan ini, rumah kamu akan selamat. Lalu saya berpikir, iman kita itu di mana? Itulah kita merayakan kegembiraan ini sebab kita percaya Dia ini datang untuk mau sekali lagi membuka semua rantai yang terikat dalam tubuh kita ini, yang selama ini membuatkan kita tersepit. Itu Dia datang ke dunia, ya. Kalau kita benar-benar memahami kedatangan Yesus itu, Dia datang untuk menyelamatkan kita sekali lagi. Dia datang untuk membawa sukacita kepada kita sekali lagi, untuk mau menyedarkan kita, bangun. Kalau selama ini kita tidur ya, masa ini kita sekali lagi dibangunkan agar iman kita itu jangan mati. Kasihan. Setiap kali saya nampak umat datang minta doa, kasihan. Satu yang begitu menjadi ingatan kepada saya, seorang ibu. Ketika saya pergi ke rumah sakit di GH Hospital ya. Lalu ketika saya datang, setiap katil-katil itu saya lalui, seorang ibu memanggil, Father. Kenapa? Saya takut. Kenapa kamu takut? Dokter bilang saya mengidap kanker tahap 4. Lalu kuman itu sudah merebak di seluruh badan saya. Saya tidak tahu mau buat apa lagi, Father. Saya takut. Boleh saya peluk Father sekejap? Saya pun oke lah, peluk-peluk. Bagi dia semangat. Saya takut, Father. Saya belum bersedia untuk mati. Lalu saya mengatakan, percaya. Kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan bersama Tuhan. Walau apapun keadaan yang akan datang, Tuhan tidak pernah memungkiri janjinya. Percaya. Lalu saya buat pengurapan orang sakit dan juga mendoakan kepada dia. Beberapa jam kemudian dia meninggal dunia. Itu merupakan kali terakhir pelukan yang dapat diberikan. Bila saya melihat keadaan di keranda, dia senyum, penuh sukacita, penuh damai, tidak ada ketakutan di mukanya, karena dia percaya walau apa terjadi, dia bersama Tuhan. Itu Tuhan mengingatkan kepada kita dalam minggu Advent ketiga ini, rejoice. Jangan takut lagi, saya akan datang. Jangan lagi runsing kepala kamu, jangan lagi kamu cari benda yang tidak baik. Bertobatlah, supaya perayaan Christmas ini nanti kelahirannya benar-benar bermakna. Ya, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu Yohanes Pembaptis mengatakan, luruskan jalan Tuhan, karena Dia ini akan datang. Itulah setiap minggu kita dipanggil untuk meluruskan jalan Tuhan. Setiap minggu kita ke gereja, kita mempersiapkan jalan-jalan bagi Tuhan. Kenakan pakaian pertobatan. Kalau dulu kita mengatakan, mau pergi sembahyang tidak ada baju, saya belum beli baju, nanti orang bilang, itu saja baju kau setiap minggu kah?
Lepas itu mau Christmas, oh susah Christmas tahun ini saya belum beli baju baru. Itu tidak penting. Yang penting hati kita baru. Yang penting iman kita itu diperbaharui. Yang penting kita mau merendahkan diri sama seperti Yohanes. Dia tidak membanggakan diri. Ya, bila ditanya oleh orang-orang itu tadi, dia bilang, "Kamu siapa?" Dia mengatakan, "Saya bukan Mesias, tetapi saya mempersiapkan jalan bagi Dia yang datang." Dengan penuh kerendahan. Kita juga dipanggil, rendahkan diri kita. Apa saja yang kita ada di dunia ini, apa saja yang kita miliki, pangkat, kekayaan, status, dan apa saja, itu cuma sementara. Tapi apa yang akan kekal bagi kita adalah iman kita bersama Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Hargailah setiap orang-orang yang ada di sampingmu. Dan bantulah orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itulah jalan-jalan yang mulia yang boleh membawa kepada damai dan sukacita. Agar perayaan Christmas nanti kita akan sama-sama dapat merasai satu pembaharuan dalam diri kita, yaitu kita tahu Dia ini datang untuk menyelamatkan dunia. Dia ini datang untuk memberikan kita sekali lagi penyelamatan. Dia datang untuk mau memberikan kita damai. Bukan karena Christmas, oh banyak makanan, kita mau datang rumah si anu mau makan. Bukan. Hati kita itu diperlengkapkan dengan senjata iman agar apa-apa yang kita lalui, kita tetap bersukacita karena Dia akan menyertai. Amin. Kita semua berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita.